Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara konsep itu sudah betul, lalu problemnya adalah pernahkah dipraktekkan? Kalau kita lihat secara empirik, Islam itu pernah dipraktekkan. Buktinya apa? Ya adanya para qadhi dan peradilan. Kalau di Kalimantan ini juga bahkan ada kampungnya, kampung kadi, kampung qadhi. Dan itu mereka menerapkan sistem Islam. Yang kedua ada al-hakim atau penguasa yang menjalankan hukum-hukum Islam untuk mengatur urusan manusia. Ini sejarah ini nggak bisa dipungkiri. Problem ketiga, kalau memang sudah terbukti diterapkan, apakah berhasil? Nah, kalau kita lihat, Islam itu berhasil selama ribuan tahun. Pertama, berhasil memajukan taraf berpikir umat dan bangsa yang dipimpin Islam. Yang kedua, peradabannya itu terkemuka sepanjang sejarah manusia itu yang terbesar. Amerika itu baru berapa tahun sih menjadi negara adidaya? Masih belum sampai 100 tahun. Sosialis Uni Soviet itu juga nggak sampai 100 tahun. Tapi Islam itu ribuan tahun menjadi negara terbesar sepanjang sejarah manusia. 1000 tahun lebih. Nah, ini kita bisa lihat wilayah yang dikuasai Islam itu bahkan sampai ke daerah Rusia di sini. Dan ketika Islam sampai ke Rusia, ini daerahnya Imam Bukhari, itu bukan kemudian menjadikan daerah yang terkena Islam itu mundur, tidak, tapi justru maju. Ini bandingkan dengan apa yang terjadi pada masa kapitalisme, penjajahan barat itu, daerah yang dijajah itu jadi terkebelakang. Nggak peduli jajahan Inggris kah, jajahan Perancis kah, jajahan Belanda, Portugis, dan sebagainya. Termasuk jajahan negeri-negeri ya, dengan penjajahan gaya baru sekarang. Islam tidak. Ya, daerah yang ditaklukkan itu bukan dijajah ya. Itu justru maju. Banyak ilmuwan muncul dari sana yang itu levelnya level internasional. Kayak Imam Bukhari ini perjalanannya dari Bukhara. Itu sampai ke Madinah. Ya, ini jalurnya. Nanti bulik lagi, kembali lagi ke sini. Dan banyak ulama begitu. Dia bukan orang Arab. Tapi mahir bahasa Arab, menghafal hadis dan sebagainya. Ini Imam Abu Dawud ya, dari Sijistan. Dan banyak lagi lah kita bisa lihat ada Imam As-Suyuti, orang Afrika ya, yang awalnya bukan bahasa Arab tapi jadi orang-orang yang ahli di dalam ilmu-ilmu keislaman. Ini hanya Islam yang peradabannya sampai begitu. Kita dijajah Belanda katanya panjang. Tapi Belanda itu nggak jadi bahasa ibu kita. Kita nggak bisa bahasa Belanda. Padahal baru ya, nggak sampai 100 tahun kita ini kan ditinggalkan oleh Belanda. Tapi ini bahasanya sekarang bahasa Arab. Ya, daerah-daerah Mesir, Irak, itu ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukti bahwasanya kemajuan peradaban yang dipimpin oleh Islam itu bukanlah omong kosong. Problem keempat, itu kadang orang sering melihat dalam penerapan Islam itu kan ada ya sejarah, ya, ada cacat, ada nggak bagus. Itu bagaimana menyikapinya? Pertama, yang harus diperhatikan itu adalah otentitas dari sumber sejarahnya. Kalau ada cerita-cerita negatif ya, tentang khilafah dan sebagainya, lihat sumbernya dulu. Bener nggak? Kemudian yang kedua, kalau memang itu benar, ya, sahih riwayatnya, atau ada bukti otentiknya, maka harus dilihat secara proporsional. Karena sistem Islam itu, pelaksananya itu ya manusia, yang manusia itu bisa saja keliru. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada, kita dapati ya penyimpangan sebagian sahabat yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak kita katakan masa Rasul itu Islam nggak diterapkan. Nggak begitu. Jadi perlu dilihat proporsional ini.
Ini sebagai contoh ada dua gambar begini. Ini mana yang putih, mana yang hitam. Maka kita bisa lihat. Ini bisa kita simpulkan yang di sebelah sini ini orangnya berkulit hitam. Nah, kalau orang nggak mau menyebut ini berkulit hitam, dia cuma dilihat giginya saja. Kalau dilihat giginya ini ya putih. Sementara di sini ini orang kulit putih. Tapi kalau dia mau menyebut hitam, dia fokus ke matanya. Bola matanya ini bagian hitamnya dia lihati, dia teropong. Itu saja yang dia sampaikan, maka dia akan berkesimpulan yang ini adalah orang kulit hitam, yang ini orang kulit putih. Jadi itu karena proporsi. Sejarah Islam itu 1300-an tahun. Andai setiap hari dalam sejarah itu diceritakan 5 menit saja, itu sudah tahunan itu sudah untuk menceritakannya itu. Bandingkan dengan sejarah yang belum sampai 100 tahun. Mana proporsinya itu? Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kemudian problem kelima itu adalah bagaimana agar Islam itu bisa diterapkan. Jadi tadi orang mau bangkit itu, kalau bicara masyarakat ikatannya harus betul. Ikatan yang betul tadi ikatan ideologi, dan ideologi yang bisa membangkitkan dengan sahih itu adalah Islam, bukan yang lain. Kemudian dari sisi pernah diterapkan, hasilnya bagus. Kemudian cacatnya itu mungkin ada salah penerapan, tapi itu secara statistik mungkin itu sangat-sangat kecil proporsinya. Jadi nggak ada pilihan lain bagi kaum muslimin itu kalau mau bangkit kembali kepada Islam. Terus bagaimana agar bisa kembali? Nah ini pembahasan lain ini di bab berikutnya. Ya, di dalam kaifiyat ya hamlid dakwah Islamiyah insyaallah begitu.